Kira-kira berapa ya Bu biaya pembuatan surat keterangan ekspor ini Bu? Mahal nggak ya Bu? Nah, murah. Kalau dibandingin dengan nilai kopi kekinian tuh yang anak muda zaman sekarang suka minum itu nggak seberapa deh. Jadi surat keterangan ekspor itu per itemnya itu cuma banyak nih ya yang sering konsultasi ke kami meminta sertifikat of resale untuk produk mereka yang memang ditujukan untuk ekspor. Nggak bisa dong ya. Ya nggak bisa dong ya. Halo Sobat Peredaran, kembali lagi di Ngobrol bareng Food Inspector. Kali ini temanya adalah Certificate of Resale sebagai dukungan Badan POM untuk ekspor Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Ekspor Pangan, Ibu Betty Nugraha Ardi. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Baik, selamat sore Bella. Bella sehat? Ya, Alhamdulillah baik ya Bu, kita pada sore ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini pandemi sudah melanda dunia. Tapi bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi perekonomian. Nah, bicara tentang sisi ekonomi, bagaimana ya Bu kira-kira dampaknya terhadap ekspor pangan Indonesia? Iya ya. Jadi pandemi ini emang sudah cukup lama ya, dan itu dampaknya emang kemana-mana. Tapi Bella, dari sisi ekspor pangan sendiri untuk surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan POM dari tahun ke tahun, walaupun pandemi itu tetap meningkat, tetap naik. Wah, ternyata naik ya Bu walaupun pandemi. Oh ya, makanya itu aja ya Bel. Ini surat keterangan ekspor itu sifatnya voluntary. Jadi pelaku usaha itu mereka bebas secara sukarela mengurus surat keterangan ekspor di Badan POM. Nggak wajib gitu ya. Tergantung di tujuan ekspornya nanti di negara tujuan itu, apakah mereka mempersyaratkan atau enggak gitu. Wah, kalau begitu kan sifatnya voluntary ya Bu. Nah, apa sih keuntungannya untuk pelaku usaha kalau dia ngurus surat keterangan ekspor ini Bu? Nah gini, kalau mereka punya si surat keterangan ekspor, mereka itu kayak semacam buat marketing ya, buat tujuan marketing mereka. Mereka itu kayak ada otoritas kompeten di negara produksinya yang menyatakan bahwa produk ini adalah aman dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi ada semacam jaminan nih dari otoritas kompeten di negara itu terhadap produk tersebut. Ini kan untuk promosi, untuk nilai jual bagus itu. Wah, berarti dengan surat keterangan ekspor ini bisa jadi pelaku usaha ini meyakinkan buyernya bahwa produknya aman. Iya. Nah Bu, sebenarnya surat keterangan ekspor ini apa sih Bu? Nah, ini surat keterangan ekspor itu ada dua macam. Ada health certificate dan certificate of resale. Kalau health certificate itu menunjukkan bahwa produk itu fit for human consumption. Jadi dia aman untuk dikonsumsi manusia. Kalau certificate of resale itu menunjukkan bahwa dia selain juga dia aman, fit for human consumption, dia itu juga dijual bebas di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya produk itu tidak dijual nih Bu di Indonesia, apakah dia boleh ya Bu untuk membuat certificate of resale Bu? Nah ini nih kita perlu luruskan sama-sama ya buat sobat peredaran juga ya. Banyak nih ya yang sering konsultasi ke kami meminta bahwa sertifikat of resale untuk produk mereka yang memang ditujukan untuk ekspor. Ya nggak bisa dong ya. Kan kalimatnya udah jelas bahwa produk itu selain juga aman, dia juga dikonsumsi di sini gitu. Jadi kalau ini kan nggak mungkin kalau pemerintah Indonesia selaku otoritas kompeten menyatakan bahwa produk itu yang sebenarnya tidak dijual nih ya kan, tidak dijual di Indonesia kita nyatakan sebagai dijual, kan itu nggak mungkin ya, nggak mungkin kita lakukan. Jadi kuncinya adalah produk itu memang harus ada dijual di sini. Nah, yang menunjukkan bahwa dia dijual di sini itu macam-macam. Bisa dia terregistrasi di Badan POM atau dia memiliki nomor izin edar dari Badan POM atau nomor MD itu ya istilahnya. Atau dia bisa aja terregistrasi di Dinas Kesehatan. Jadi dia punya nomor PIRT, itu juga boleh gitu. Nah, bisa juga kalau misalnya dia bisa menunjukkan bukti ini.
dia punya PO, purchase order, atau punya invoice kayak atau apalah, apapun bukti bahwa dia memang diperdagangkan di sini. Apapun bukti yang menunjukkan bahwa dia memang dipakai atau dijual di Indonesia. Jadi certificate of resale ini hanya boleh diminta oleh perusahaan yang jual barangnya di Indonesia ya Bu. Jadi kalau dia nggak pernah jual nggak boleh ya Bu bikin CFS ini ya Bu? Ya, betul sekali ya. Kuncinya adalah itu tadi, dia harus memang benar-benar diperdagangkan di Indonesia. Wah, jadi teman-teman peredaran, CFS ini hanya untuk produk yang pernah dijual di Indonesia. Selain itu mungkin bisa buat health certificate ya Bu? Ya, betul, benar sekali. Jadi sebenarnya kan kata-katanya sama tuh, fit for human consumption. Kalau memang tidak dijual di sini, ya cukup dinyatakan dengan kalimat bahwa dia aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, sobat peredaran, sebelum kita bahas persyaratan certificate of resale yang tadi, kita minum dulu kali ya Bu. Kayaknya agak seret gitu. Setuju, saya setuju. Panjang ini soalnya. Iya, silakan Bu diminum dulu. Minum dulu sobat peredaran. Oke, aku jawab ya. Aku sekaligus nih bawa leaflet nih. Kalau sobat peredaran mau baca-baca, itu kita punya leaflet nih. Nah, bisa di-download juga di websitenya Bapak Peredaran ya. Nah, ini poin pentingnya kalau syarat untuk surat keterangan ekspor itu adalah fotokopi nomor izin edar. Jadi nomor izin edar itu bisa yang dikeluarkan oleh Badan POM atau bisa juga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kalau dia memang pangannya pangan PRT ya. Lalu kemudian selain itu yang penting lagi itu adalah sertifikat hasil uji. Kalau misalnya dia memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM dan tidak ada perubahan komposisi sama sekali, itu perlu dicatat ya, tidak ada perubahan komposisi sama sekali dengan yang pada saat itu didaftarkan, boleh menggunakan hasil uji dari lab internal, dari internal perusahaan itu sendiri. Tapi bukan artinya nggak pakai hasil uji, enggak juga, harus tetap pakai, tapi boleh dari lab internal. Terus kalau misalnya dia selainnya yang terdaftar di Badan POM itu harus pakai hasil uji dari lab yang terakreditasi gitu. Nah itu sih persyaratan yang poin pentingnya. Terus juga hal yang penting yang lainnya adalah dia harus ada hasil pemeriksaan sarana baik oleh Badan POM boleh atau oleh UPT di daerah, sama aja gitu. Nah itu yang syarat-syarat pentingnya. Syarat-syarat yang lainnya itu ada surat permohonan, surat pernyataan, itu biasa lah ya. Nah persyaratan yang lain itu adalah perjanjian kerjasama. Kadang-kadang produsen itu tidak mengekspor sendiri produknya, tapi pakai pihak ketiga gitu kan. Nah itu dibutuhkan perjanjian kerjasama, pakai eksportir lah ya. Jadi harus ada yang menunjukkan bahwa memang produsen itu tahu bahwa produknya dia diekspor oleh perusahaan A, gitu sih poinnya. Nah yang lain itu adalah invoice, jangan salah ya, kadang-kadang kita tuh suka invoice buat apa kayak gitu kan. Nah itu tuh penting loh, itu invoice tuh harus kita cantumkan di dalam inputan pada saat mengikuti IBPOM dan juga kita lampirkan invoice-nya itu gitu. Itu saja sih ya kayaknya ya syarat-syarat. Jadi Bu Betty tadi sudah memaparkan persyaratan-persyaratan cara membuat certificate of resale. Nah, saya tergelitik nih Bu, ada satu persyaratan di situ invoice, tadi Ibu highlight di bagian akhir. Nah, kira-kira apa sih pentingnya melampirkan invoice itu Bu? Kenapa gitu Bu? Nah gini, sebenarnya invoice itu menjadi kayak data kita, data Indonesia yang menunjukkan berapa banyak sih produk kita ini yang diekspor gitu. Nah data-data itu dibutuhkan nanti kalau misalnya ada permintaan data berapa banyak yang diekspor, sebenarnya nilai kita Indonesia ini berapa gitu. Terus ada permintaan untuk tarifnya bagaimana gitu-gitu. Nah itu data-data itu kami butuhkan untuk mensuplai apakah sebaiknya untuk produk yang ini itu nilai ekspornya cukup tinggi atau nilai impornya yang cukup tinggi. Jadi itu nanti mempengaruhi terhadap ekonomi kita gitu. Kadang-kadang nilai kita tuh apa bener sih negara kita sekaya ini tapi kok nilai pertukarannya enggak sebesar itu gitu. Nah itu karena itu tadi data-data invoice, angka-angka yang tidak ditulis
dengan sesuai gitu. Ya, begitulah Sobat Peredaran, Bu Betty telah menyampaikan persyaratan cara membuat surat keterangan ekspor, khususnya Certificate of Resale. Dan juga tadi jangan lupa untuk menginput nilai ekspornya dengan benar, karena itu akan membantu Indonesia dalam perekonomiannya. Jadi kita tahu berapa sih jumlah ekspor Indonesia ini. Baik Bu Betty, jadi setelah kita membuat surat keterangan ekspor, kira-kira berapa ya Bu biaya pembuatan surat keterangan ekspor ini Bu? Mahal nggak ya Bu? Murah. Kalau dibandingin dengan nilai kopi kekinian tuh yang anak muda zaman sekarang suka minum itu nggak seberapa deh. Jadi surat keterangan ekspor itu per itemnya itu cuma Rp50.000 dan itu juga langsung pergi ke kas negara. Jadi nggak ada sepeser pun ya untuk tim di Badan POM ya. Wah, jadi teman-teman Sobat Peredaran harganya murah loh, cuma 50.000 aja. Itu kayaknya lebih murah ya Bu daripada kita beli kopi-kopi yang hits saat ini. Iya, benar sekali. Oke, terakhir nih Bu, kira-kira pesan apa sih yang Ibu ingin sampaikan nih kepada pelaku usaha khususnya eksportir pangan olahan Bu? Baik Sobat Peredaran, memang kondisi pandemi ini cukup berat, tapi kita tidak boleh menyerah ya. Nah, Badan POM sendiri juga akan terus mensupport dalam kaitannya dengan ekspor pangan. Kami akan terus mensupport, memberikan segala macam kemudahan untuk Sobat Peredaran. Dan juga apabila memang ada kendala di negara tujuan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin membantu supaya ekspor pangan kita lebih lancar dan pangan Indonesia mendunia. Terima kasih Bu Betty atas informasi yang diberikan seputar surat keterangan ekspor, terutama Certificate of Resale. Nah, terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya Ibu Betty. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan juga untuk pelaku usaha bisa memahami apa yang Ibu Betty sampaikan. Nah, Sobat Peredaran, itu tadi ngobrol bersama Food Inspector. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah.